Makassar adalah rumah sakit kelas A rujukan nasional yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh serta berperan sebagai tempat pendidikan dan penelitian. Adapun visi dan misi dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yaitu sebagai berikut. Menjadi rumah sakit yang memiliki pelayanan unggulan di level Asia dengan pertumbuhan berkelanjutan. Misi 1. Memperbaiki pengalaman pasien melalui perbaikan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung. 2. Meningkatkan kualitas pemberi layanan melalui peningkatan produktivitas kerja. 3. Meningkatkan mutu layanan klinis melalui standarisasi pelayanan. 4. Meningkatkan tata kelola rumah sakit melalui digitalisasi layanan. 5. Memberikan pengampuan untuk meningkatkan kapabilitas jaringan rumah sakit secara nasional. 6. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas dan inovatif. Dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi tersebut, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar memiliki struktur organisasi yang tersusun secara sistematis. Struktur organisasi RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar disusun berdasarkan Permenkes RI nomor 26 tahun 2022 dengan direktur utama sebagai pemimpin tertinggi yang berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas. Rumah sakit ini terbagi ke dalam 4 direktorat utama, yaitu Direktorat Medik dan Keperawatan, Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian, Direktorat Perencanaan dan Keuangan, serta Direktorat Layanan Operasional. Masing-masing direktorat membawahi sejumlah wakil direktur, unit pelayanan, subbagian, dan instalasi, termasuk instalasi gizi yang berada di bawah Direktorat Medik dan Keperawatan. Struktur ini dirancang untuk memastikan tata kelola rumah sakit berjalan secara profesional, efektif, dan terintegrasi. Salah satu unit penunjang dalam mendukung fungsinya adalah instalasi gizi yang bertugas menyediakan makanan bergizi, aman, dan sesuai standar bagi pasien, pendamping pasien, maupun tenaga kesehatan. Bagian logistik instalasi gizi bertugas mengelola seluruh alur penyediaan bahan makanan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, hingga pencatatan keluar masuk bahan. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan bahan makanan yang aman, cukup, tepat waktu, dan sesuai standar agar proses penyelenggaraan makanan bagi pasien dapat berjalan lancar, efisien, dan mendukung pemulihan pasien. Tugas saya sebagai nutrisionis ahli pertama, khususnya di bagian logistik dan administrasi, meliputi yang pertama, merencanakan dan menyiapkan bahan makanan berdasarkan kebutuhan pasien. Yang kedua, menginput amprah ke dalam master tabel rekapan jumlah pasien. Yang ketiga, membuat pesanan bahan makanan basah dan kering. Yang keempat, melakukan penerimaan dan penyimpanan bahan makanan sesuai dengan SOP yang berlaku. Jenis pelayanan yang kami berikan meliputi pengelolaan logistik bahan makanan, mulai dari penerimaan, pencatatan bahan makanan yang masuk dan keluar secara sistematis, dan penyimpanan. Dalam pelaksanaannya, kami mengacu pada standar pelayanan gizi rumah sakit, antara lain, yang pertama, bahan makanan diterima tepat waktu dan sesuai pesanan. Yang kedua, tidak ada kesalahan atau selisih dalam pencatatan. Yang ketiga, penyimpanan bahan makanan dilakukan sesuai SOP, misalnya suhu, jenis rak, serta pemisahan bahan basah dan kering. Yang keempat, semua transaksi logistik dicatat rapi dan bisa dipertanggungjawabkan.
Yang kelima, layanan diberikan secara ramah, cepat, dan transparan. Tugas saya sangat berkaitan erat dengan agenda 3 Latsar CPNS, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Dari sisi manajemen ASN, saya sebagai CPNS dituntut untuk memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban ASN, serta menjunjung tinggi kode etik ASN. Dalam melaksanakan tugas, saya wajib bersikap jujur, akurat, dan bertanggung jawab. Selain itu, saya wajib menjunjung tinggi kode etik ASN seperti tidak memanipulasi pemesanan bahan makanan, tidak menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi, dan tidak mengubah data pesanan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari sisi Smart ASN, saya dituntut memiliki karakter kerja yang efektif, efisien, inovatif, serta cakap dalam menggunakan sistem digital, khususnya pada bagian administrasi dan logistik. Misalnya, saya menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel dan sistem digital lainnya dalam pencatatan data pasien serta pemesanan bahan makanan agar proses lebih cepat, akurat, dan mudah ditelusuri serta menghindari kesalahan pencatatan manual. Dengan demikian, saya tidak hanya menjalankan tugas administratif, tapi juga menerapkan prinsip kerja profesional berbasis data dan teknologi. Dalam pelaksanaan tugas, saya menemukan beberapa fenomena dan hambatan. Di antaranya, sebagian pemesanan bahan makanan masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi terjadi keterlambatan proses produksi dan distribusi makanan atau kesalahan pencatatan. Selanjutnya, koordinasi antar bagian yang belum optimal yang bisa menimbulkan miskomunikasi saat pengolahan makanan. Kemudian, beberapa SDM yang belum melek teknologi menyebabkan beban kerja logistik menjadi tidak merata. Selanjutnya, belum tersedianya pedoman pelayanan gizi rumah sakit secara resmi, sehingga beberapa kegiatan operasional masih mengacu pada pedoman umum. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan pentingnya perbaikan dalam aspek manajemen, digitalisasi, serta penguatan regulasi internal guna mendukung kelancaran pelayanan gizi yang lebih efektif, efisien, dan terstandar.